teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Hodut yang membahas tentang kuliner, travel, and hobi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Hodut. Mr. Hodut masih lagi ada di Semarang nih teman-teman. Tepatnya di Jawa Tengah teman-teman. Nah, Mr. Hodut lagi berkunjung lagi ke arena permainan teman-teman. Tapi ada di sekitar kota Semarang teman-teman. Letaknya di Kabupaten Bandungan teman-teman ya. Nah, Mr. Hodut mau menuju kemana? Ikut terus Mr. Hodut teman-teman. Jadi, Mr. Hodut mau menuju yang namanya Candi Gedong Songo, teman-teman. Nah, untuk menuju Candi Gedong Songo ini, teman-teman bisa mengakses map teman-teman. Kalau ada Google Map atau apa, teman-teman bisa mengakses ke situ, teman-teman. Jadi, nanti jalannya bakal ditunjukkan ke arah sini, teman-teman. Nah, perjalanan menuju Candi Gedong Songo ini jalan cukup menanjak ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus persiapkan mobil teman-teman dengan sebaik mungkin teman-teman. Jadi jangan sampai mogok di tengah jalan teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Hodut. Yo. Nah, di video kali ini Mr. Hodut lagi ada di Semarang teman-teman. Tepatnya menuju ke Kabupaten Semarangnya teman-teman. Ada di Bandungan teman-teman. Beda dikit ya antara Bandungan sama Bandung teman-teman. Dan di sini adalah salah satu tempat wisata yang Mr. Hodut berkali-kali ke sini dan asik tempatnya teman-teman. Namanya Candi Gedong Songo. Apa Candi Gedong Songo itu? Jadi Gedong Songo itu adalah candi gedong itu ada candi Songo itu adalah 9, jadi ada 9 candi di atasnya teman-teman. Nah yuk kita lihat ya. Nah sebelum kita masuk di sini ada tempat cuci tangannya jadi supaya steril teman-teman, dan jangan lupa pakai masker. Nah Mr. Hodut mau cuci tangan dulu teman-teman, dan air di sini cukup dingin teman-teman. Sehabis cuci tangan, Mr. Hodut mau lanjut lagi untuk pembelian tiket teman-teman. Nah, harga tiketnya Rp15.000 untuk domestik teman-teman, alias untuk orang-orang Indonesia teman-teman. Dan untuk turisnya harganya Rp75.000 teman-teman ya, alias untuk orang luar negeri nih teman-teman. Nah teman-teman nih, Mr. Hodut udah ada di depannya Candi Gedong Songo teman-teman ya. Nah Mr. Hodut udah beli tiketnya teman-teman. Jadi harga tiketnya tuh 15.000 karena kita turis lokal teman-teman. Tapi kalau turis mancanegara harganya 75.000. Nah jadi kita lihat ya, ada 9 candi, tapi kayaknya sih nggak ada 9 gitu, cuma ada 4 atau 5 Mr. Hodut lupa. Nah kita lihat satu demi satu, kita naikin ke atas teman-teman. Jadi treknya itu dari bawah atau naik terus sampai ke atas teman-teman. Kita muter lagi, tunggu lagi di bawah. Yuk kita ikutin keseruan yang seperti Candi Gedong Songo. Kuy. Nah teman-teman, begitu masuk Candi Gedong Songo, jadi di sini banyak sekali tanaman-tanaman teman-teman yang udah disusun dengan rapi oleh tempat pengelola Candi Gedong Songo teman-teman. Jadi teman-teman bisa sambil bersantai-santai, berkumpul bersama keluarga, sambil makan, sambil minum. Tapi ingat ya teman-teman, harus jaga kebersihan teman-teman di sini teman-teman ya. Nah, Mr. Hodut mau explore terus ke arah atasnya teman-teman, supaya teman-teman tahu bentuk-bentuk Candi Gedong Songonya teman-teman di sini. Nah, sedikit informasi teman-teman nih tentang Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo itu candi yang bercorak Hindu teman-teman, yang terletak di desa Candi teman-teman. Nah, nama Candi Gedong Songo itu sendiri berasal dari nama Jawa teman-teman, yaitu artinya gedong, yaitu yang berarti bangunan teman-teman, dan Songo itu berarti 9, dan artinya ada 9 candi teman-teman di atas ini. Nah teman-teman, Candi Gedong Songo ini merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno teman-teman, yang dibangun sekitar abad ke-8 teman-teman. Nah teman-teman, Candi Gedong Songo ini dibangun pada zaman pemerintahan sang Ratu Sanjaya teman-teman. Nah pada tahun 1804 Sir Thomas Stamford menemukan candi-candi ini teman-teman, candi yang bergaya Hindu ini teman-teman. Lalu dan memberi nama, dinamakan menjadi Candi Gedong Pitu teman-teman, karena jumlahnya masih 7 bangunan teman-teman.
Kemudian pada tahun 1908 hingga 1911 teman-teman, arkeolog asal Belanda bernama Van Steen Chalenfels menemukan dua bangunan candi tambahannya teman-teman. Nah, sejak saat itulah berubah nama menjadi Candi Gedong Songo teman-teman. Nah, Candi Gedong Songo ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap para dewa teman-teman. Selain itu, lokasi candi juga berada di daerah gunung teman-teman, karena mengingat umat Hindu itu menganggap bahwa tempat bersembahyangnya para dewa itu di gunung teman-teman. Nah teman-teman, untuk menuju ke atas kita dapat menggunakan jalan kaki atau menaik kuda teman-teman di sini. Jadi kalau naik kuda ada beberapa syaratnya teman-teman. Beratnya nggak boleh lebih dari 100 kilo teman-teman, dan ada beberapa tarif-tarifnya untuk naik ke arah atas teman-teman. Nah ini adalah tarif-tarif untuk naik kudanya teman-teman. Jadi disesuaikan dengan berat badannya teman-teman. Nah kalau Mr. Hoduti nggak naik kuda teman-teman, tapi jalan kaki ke atasnya teman-teman sambil hiking teman-teman. Karena mengingat berat badan Mr. Hodut kan lebih dari 100 kilo teman-teman, jadi sangat tidak mungkin untuk naik kuda teman-teman. Asik ya teman-teman pemandangannya teman-teman ya. Nah jadi di sini banyak taman-taman juga teman-teman, jadi bisa sambil bersantai atau sambil menikmati pemandangan di sini teman-teman. Nah jadi untuk menuju Candi Gedong Songo yang ke-1 itu letaknya tidak terlalu jauh teman-teman dari pintu masuk teman-teman. Jadi teman-teman tinggal berjalan kaki udah bisa langsung melihat Candi Gedong Songo yang ke-1 teman-teman. Nah Mr. Rodot mau menuju ke arah sana teman, Candi Gedong Songo yang ke-1 teman-teman. Kita lihat ada apa di sana teman-teman. Nah Mr. udah sampai nih Candi Gedong Songo yang ke-1 teman-teman. Jadi tempatnya itu candinya hanya ada satu bangunan utama teman-teman di sini. Nah, Candi Gedong Songo yang ke-1 ini dengan ketinggian 1208 mdpl teman-teman. Dan menurut Mr. Hodutsi ini candi yang paling sangat-sangat tidak terlalu menguras tenaga teman-teman ya. Nah teman-teman, ini adalah Candi Gedong Songo yang ke-1 teman-teman, candi ke-1. Nah jadi candinya tuh hanya sebentuk seperti ini, dan dalamnya tuh ada tempat kayak buat sembayang-sembayang gitu teman-teman. Nah selanjutnya ada lagi candi ke atas sih, kita harus naik ke atas. Nah nanti Mr. mau lanjutin lagi candi yang kedua ada apa lagi teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus Mr. Kuy, pakai masker. Nah Mr. mau melanjutkan lagi perjalanan menuju Candi Gedong Songo yang kedua teman-teman. Perjalanan menuju Candi Gedong Songo yang kedua kita melewati taman-taman dan melewati ya sedikit hutan juga teman-teman di sini. Jarak Candi Gedong Songo yang ke-1 dengan yang kedua itu letaknya cukup jauh ya teman-teman, dan cukup menanjak teman-teman, dan di sinilah mulai jalurnya penanjakan untuk menuju ke candi-candi yang di atasnya teman-teman. Dan teman-teman harus menyiapkan tenaga yang ekstra di sini teman-teman. Nah, sepanjang perjalanan menuju Candi Gedong Songo yang kedua, di sini juga banyak warung-warung teman-teman. Jadi kalau pada saat beroperasi di sini warung-warungnya menjual makanan atau minuman atau yang lain-lainnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membelinya teman-teman. Tapi sampahnya jangan dibuang sembarangan ya teman-teman ya. Akhirnya teman-teman, setelah tadi perjalanan cukup menanjak teman-teman, tapi kanan kirinya banyak warungnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman capek bisa diam di warung situ teman-teman. Tapi Mr. Lutfi tadi bocahnya warungnya pada tutup teman-teman karena lagi liburan teman-teman. Nah ini sekarang Mr. Lutfi mau terus nih menuju candi kedua, ketiga, keempat, kelima teman-teman. Ada kolam pendam juga. Ikutin Mr. Lutfi, perjuangan masih berlanjut teman-teman. Kuy. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman nggak kuat dingin, teman-teman harus bawa jaket hangat ya teman-teman, supaya badan teman-teman nggak kedinginan teman-teman. Nah, ini Mr. udah sampai nih di Candi Gedong Songo yang kedua teman-teman. Nah, Candi Gedong Songo yang kedua ini berada di ketinggian 1297 mdpl teman-teman. Nah teman-teman, di sekitar candi juga ada beberapa puing-puingnya teman-teman.
Dan menurut arkeolog yang diduga itu adalah bangunan Candi Perwara teman-teman, atau candi yang kecil nih teman-teman, yang selalu berada di sekitar candi induknya teman-teman. Dan Candi Gedong Songo yang kedua ini menghadap ke arah timur kata penduduk sekitar sini teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah Candi Gedong Songo yang kedua teman-teman. Jadi di sini ada satu candi gede yang masih utuh ya teman-teman ya, posisinya masih utuh seperti ini. Dan ada satu candi juga yang masih mungkin masih dipugar ya teman-teman, yang masih disusun kembali teman-teman si candinya. Nah jadi di dalam candinya ini tuh, di dalamnya tuh ada tempat semacam kayak buat sembahyang ya teman-teman, kayak buat berdoa untuk agamanya yang percaya pada apa di sini teman-teman, kepercayaan di sini. Nah jadi dalamnya sih nggak bisa di shoot karena terlalu gelap teman-teman, dalamannya nggak ada lagi penerangan. Nah Mr. Hodot mau lanjut lagi ke candi yang ketiga teman-teman. Nah ini baru candi yang kedua. Jadi dari candi ke satu ke candi kedua itu jaraknya lumayan cukup jauh ya teman-teman, cukup menanjak. Dari candi kedua ketiga tuh setahu Mr. Hodot tuh nggak terlalu jauh, jadi letaknya nggak terlalu berdekatan. Nah kita naik lagi ke candi yang ketiga. Nanti Mr. bakal lanjut lagi di candi yang ketiga teman-teman. Oke teman-teman. Oi. Nah, teman-teman mau tahu nih keseruan Mr. Hodot di candi yang ketiga dan seterusnya, dan ada apa lagi di Candi Gedong Songo? Ya udah teman-teman, saksikan lagi di next video teman-teman. Dan jangan lupa di like, di komen, and di subscribe ya teman-teman. Dadah teman-teman.